Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kekal, ajaib, dan penuh kasih sayang, Bapa yang kami muliakan dan kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Hingga pada hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami. Berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu. Dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5, ayat 23 yang berkata demikian. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, sebagai orang percaya kita perlu mengetahui fungsi dari ketiga hal ini, dan secara khusus kita akan lebih menyoroti dan memahami tujuan dan fungsi dari roh yang diberikan Allah kepada setiap manusia. Allah menguduskan kita secara sempurna, roh, jiwa, dan tubuh kita. Namun bukan berarti kita sudah sempurna. Kita masih dalam proses menuju ke arah sempurna. Tubuh kita menuju kemampuan terbaiknya, yaitu memiliki penguasaan diri. Jiwa kita menuju kepada kedewasaan, baik dalam cara berpikir, berasa, dan bertindak. Roh manusia kita semakin hari semakin kuat untuk dapat kekuatan ilahi melakukan kehendak Allah. Hanya sedikit orang Kristen yang memahami pengertian fungsi dari roh, jiwa, dan tubuh manusia dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kebanyakan orang percaya memahami bahwa mereka hanya terdiri dari tubuh dan jiwa saja. Mereka merancukan antara jiwa dan roh sebagai suatu hal yang sama. Dalam kehidupan sehari-hari, hanya mengakui bagian fisik dan emosional atau kejiwaan saja. Bagian fisik yang dapat dilihat yang berhubungan dengan lingkungan materi yang ada di sekeliling kita, terdiri dari 5 panca indera, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan peraba. Jiwa kita terdiri dari pikiran, perasaan atau emosi, dan kehendak atau keinginan. Sebuah kesadaran tentang diri sendiri. Gabungan dari ketiga proses ini jadilah proses pembentukan mental kita yang selanjutnya menjadi kepribadian kita. Contoh, apakah mentalnya kuat ketika menghadapi tantangan? Orang mengenal kepribadian kita melalui mental kita. Hampir setiap hari, manusia berelasi dengan hal-hal materi dan jiwa. Mudah sekali mengenali bahwa kita sedang berelasi secara fisik. Contohnya, dengan menyentuh pundak seseorang, orang tersebut segera berespon terhadap sentuhan kita. Begitu juga dengan jiwa. Kita dapat merasakan jiwa seseorang ketika ia berkata-kata secara khusus tentang apa yang menjadi maksud dan tujuannya dalam melakukan sebuah tindakan. Kita bahkan dapat disakiti dan dilukai olehnya tanpa orang tersebut menyentuh fisik kita. Sama seperti jika kita ingin mengetahui kondisi dan keadaan tubuh fisik kita sedang sakit atau tidak ketika tubuh kita suhunya mulai naik.
kita dapat segera pergi ke dokter untuk mengeceknya. Demikian juga dengan jiwa kita. Untuk mengecek kesehatan jiwa, kita dapat pergi ke seseorang konselor untuk menanyakan kondisi jiwa kita. Namun bagaimana jika kita ingin mengecek kesehatan roh kita? Kemana kita pergi? Dalam Injil Yohanes 3 ayat 6 dikatakan, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Sangat jelas perbedaan antara daging, tubuh atau jiwa kita, dan roh kita. Kita tidak dapat mengenal dan memahami roh dengan memakai daging, jiwa, apalagi tubuh kita. Itu sebabnya banyak kali mengapa seringkali perkara-perkara rohani sulit untuk dipahami dan dimengerti. Dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 14 dan 15 mengatakan, tetapi manusia duniawi, tubuh atau jiwa kita, tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, bukan penilaian hasil dari pemikiran, tetapi dari keinginan roh yang diilhami oleh Roh Kudus. Tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain, karena tidak dimengerti oleh orang lain. Dalam 1 Korintus 2 ayat 9 mengatakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Hati adalah pintu masuk kepada roh kita. Apa yang mempengaruhi hati kita akan mempengaruhi roh kita. Hati kita lemah, roh kita juga akan lemah. Bagaimana membuka alam roh? Karena roh kita tidak bisa dilihat dan dirasakan, salah satu jalan masuk kita adalah melalui firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu adalah roh dan hidup yang akan memantulkan keadaan kita yang sebenarnya seperti cermin. Ketika melihat Alkitab, kita melihat diri kita yang sesungguhnya melalui roh kita. Yohanes 6 ayat 63 mengatakan, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 23 dan 25 juga mengatakan, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Firman Tuhan adalah cermin bagi diri kita. Ketika melihat wajah dalam cermin, sebenarnya kita tidak melihat diri kita yang sesungguhnya. Lebih tepatnya, kita melihat pantulan atau refleksi diri kita. Meskipun hanya refleksi, pantulan, gambaran, kita harus belajar mempercayai. Kita tidak dapat mengandalkan perasaan untuk mengetahui bagaimana diri kita. Lihatlah cermin dan belajarlah mempercayainya. Penghalang utama untuk firman Tuhan masuk ke dalam roh kita adalah hati yang tidak mau percaya. Pintu hati orang yang tidak percaya selalu tertutup rapat untuk firman dan roh Allah bekerja dalam rohnya. Sebuah contoh jemaat Laodikia. Mereka tidak menyadari keberadaan mereka yang sangat bertolak belakang dengan apa yang dikatakan Tuhan dalam firman-Nya. Selama ini mereka beribadah, tetapi tidak bercermin kepada firman Tuhan. Mereka berkata bahwa mereka kaya dan telah memperkayakan diri, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Tuhan menegur ketidaktahuan mereka dan mengingatkan bahwa mereka melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 18 dan 19 mengatakan, maka aku menasihatkan engkau
supaya Engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar Engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya Engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya Engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kendala terbesar untuk dapat jalan masuk ke dalam roh manusia kita adalah kelahiran baru. Apakah kita sudah mengalami kelahiran baru? Kelahiran barulah yang menghidupkan roh kita. Roh kita dilahirkan melalui air dan roh, yaitu firman Tuhan dan Roh Kudus. Saat itulah roh kita baru dapat merespon terhadap firman Tuhan untuk mempercayai bahwa setiap firman yang didengar layak dipercayai. Dalam Injil Yohanes pasal 3, ayat 3 dan 5 mengatakan, Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Kelahiran baru yang memproses hidup kita menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang baru bukan fisik kita, bukan pula jiwa kita, melainkan roh kita. Sehingga ketika roh kita bertemu dengan firman Tuhan, semakin jelas kita dapat melihat dan mengenal diri kita yang sesungguhnya. Dalam 1 Korintus 2 ayat 11 mengatakan, Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia, selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah, selain roh Allah. Teruslah belajar percaya kepada firman Tuhan. Pintu hati kita terbuka kepada firman Tuhan, dan Roh Kudus bekerja dan berkarya di dalam roh kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Allah yang mulia dan ajaib, Bapa yang kekal dan penuh kasih sayang, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu serta atas segala berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan, dan tak pernah habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, untuk firman-Mu yang hidup dan berkuasa, yang menyatakan siapa kami sebenarnya, dan membimbing kami kepada hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Kami mohon ya Roh Kudus, teruslah bekerja dalam roh kami, agar kami semakin peka akan suara-Mu, semakin percaya dan taat kepada kebenaran-Mu. Bentuklah kami menjadi manusia rohani, yang hidup dalam terang firman-Mu, bukan hanya mendengar, tetapi melakukan dengan sungguh-sungguh. Bukalah mata hati kami, kuatkan roh kami dan teguhkan iman kami, agar kami dapat mengenal dan mengalami Engkau lebih dalam setiap hari. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, tanamkan dalam hati kami, mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu Tuhan, sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami
untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Tuhan berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu Tuhan. Sembuhkan sakit penyakit mereka ya Tuhan. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu, memberkati perekonomian mereka Tuhan, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan jauhkan, Tuhan singkirkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk terus berada di dalam jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.